pecinta tanaman hias, hari ini saya sudah ada di Tangerang nih dengan pemilik dari pupuk P13 yang pernah viral waktu itu ya Om. Iya, Oke Om Justin ya? Iya. Oke siap nih, salam kenal nih dari Om Justin. Iya, udah lama ya. Iya, udah lama banget kesini. Akhirnya kesini juga, ini kandang baru ya Om? Kandang baru, dan di liputan perdana nih, itu liputan perdana di kandang baru. Liputan perdana. Spesial banget katanya. Oke Om Justin. Karena udah lama ya, udah lama banget ya nih ya? Iya. Oke, ini mau kenalan dulu nih Om. Iya. Pupuk ini awal gimana sih Om? Ya, ini sebenarnya pupuk ini udah berjalan setahun lebih ya. Sempat dulu viral kan ya. Iya. Ini awalnya memang hasil coba-coba sih Om. Jadi saya dulu pengguna pupuk pabrikan ya, pupuk ya itulah slow release, yang fast release. Iya. Pas saya amatin itu kurang gitu loh. Di saya tuh kurang begitu jos gitu. Oh, gitu. Akhirnya saya kepikiran buat coba-coba racik ini. Dulu juga nggak langsung berhasil Om. Jadi mati tuh, kebakar. Komposisinya saya rubah lagi. Iya. Saya rubah, mati lagi. Itu udah berapa korban dulu aglo yang mati tuh. Oh, gitu. Uji coba dia. Iya. Akhirnya ketemu dan itu berhasil. Lumayan lah, lebih cepat ke pertumbuhan, lebih cepat. Lebih ke tumbuh pucuk-pucuk baru dan anakan lebih cepat gitu ya. Anakan lebih cepat, lebih progres. Ya udah, habis dari situ saya bagi kawan-kawan, saya suruh tester, ternyata responnya bagus. Akhirnya saya kemas, saya jual. Alhamdulillah sih udah berjalan sampai sekarang. Itu mulai suka aglo kapan tuh Om? Saya kenal aglo tuh 2017 lah, 2018. Cuman aktif jualan karena kan saya awalnya bukan di pupuk sih, sebenarnya di seller aglo dulu kan. Oh gitu. Iya, seller aglo. 2000 aktif itu 2019 deh, awal 2019 sudah. Iya, sebelum Covid tuh. Oke. Pas Covid rame, ya udah jajal pupuk, belajar. Padahal bukan basic pertanian. Kimia gitu ya? Iya, kimia. Ya gitulah, penasaran sih Om, lebih ke penasaran. Ini aglo kok gampang-gampang susah. Betul. Gitu ya. Akhirnya saya cari tahu lah mau jadi apa. Kira keterusan deh jadi pedagang. Oke, kayak saya ini kan newbie nih Om. Kan banyak yang tanya gitu, sering lonyot gitu kan ya. Nanti mungkin bakal dibahas kali ya Om. Boleh. Buat para teman-teman, buat teman-teman saya juga nih sahabat Extra yang baru mencoba aglonema kan. Karena saya biasanya reviewnya di Ilo kan? Iya. Kita mau terjun ke aglonema nih buat teman-teman semua yang pengen nyoba aglonema, itu gimana sih perawatannya gitu Om? Iya, banyak yang bilang sih susah-susah gampang. Susah gampang. Bukan susah-susah gampang. Ini susahnya 3. Susah 3 kali. Iya, baru gampangnya. Memang banyak yang bilang kalau aglo tuh lebih rumit, lebih rewel ya. Iya, itu dia. Perawatannya. Tapi kalau udah tahu ini selaknya tuh, insya Allah sih bisa. Gitu. Makanya diliput itu saya seneng gitu kalau ada diliput tuh berbagi pengalaman sih, lebih ke pengalaman. Gitu. Bukan menggurui ya, tapi pengalaman, berbagi pengalaman. Nanti boleh deh kita berbagi pengalaman. Siap. Nah ngomong-ngomong di sini ada yang mau dijual nggak? Sebenarnya ada, karena memang dulu basicnya itu pedagang ya. Dulu saya sebelum Covid itu udah aktif jualan 2019. Pas Covid lebih kenceng lagi jualan. Nah, pas ketemu P13 ini udah imbang. Gitu. Udah lebih fokus ke produk sih. Produknya ya dulu ya. P13 pupuk sama media tanam. Berarti produk baru media tanam ya Om? Enggak, justru dulu media tanam dulu saya jualan. 2019 saya udah jualan media tanam. Tapi kemasannya tuh masih dikresek Om. Oh gitu ya? Zaman-zaman dulu lah. Itu zaman aglo belum booming. Justru media tanam dulu. Oh, media tanam dulu. Media tanam, terus balang aglo. Pas ketemu pupuk ini, jadi aglonya ini jadi bahan percobaan semua nih. Bahan percobaan. Jadi babon-babon. Oke, siap. Nih gede-gede banget teman-teman tuh. Ada sih yang dijual Om, cuman nanti untuk penjualan lebih ke arah saya kan karena lab sel IG ya. Ya, jadi nanti bolehlah kawan-kawan ya intip IG saya nonton buat di live-nya aja nih, kadang-kadang dilepas tanaman koleksiannya, bener ya Om? Iya. Teman-teman bisa nonton aja juga, kadang-kadang bagi tips gitu ya Om. Oh iya, lebih sering gitu Om. Saya live kadang-kadang 2 jam itu ngoceh aja. Jualannya enggak. Pasti sahabat Extra pada mantau nih live-nya Bang Justin ini loh. Ini juga ada produk baru kayaknya Om? Iya sih. Dulu jadi kan belum ada ini ya? Belum ada yang Arrowhead. Jadi dulu ya pertama itu aglo dulu ya, jualan aglo, terus media tanam, terus ke bubuk magic sih. Bubuk magic itu kalau kita potong itu kan lukanya itu kan kadang kalau kita nggak protek gampang serang bakteri. Nah diolesin itu seperti fungi tapi lebih cepat kering lah.
ada produk saya nanti. Jadi pertama kali produknya apa sih Om kalau di Yang ini, sorry saya ambil ya. Siap. Ini sih. Oh, Nah ini Buya. Jadi untuk potong-potong ya. Oh, buat Mungkin potong-potong, ya, mungkin kena penyakit. Ada kan ada lukanya itu ya. Iya. Nah luka itu gampang dimasukin sama bakteri. Yang bikin lonyot itu kan bakteri dan jamur. Betul. Makanya kalau kita, apalagi yang suka perbanyak ya, itu lukanya pasti harus ada diprotek. Nah ini pertama ini yang saya temukan. Jadi untuk pengering luka sih. Buat pengering lukanya ya. Iya, lebih. Oke, siap. Kemudian baru P13 yang viral itu ya. Iya, itu. Yang meledak banget. Pasti teman-teman rasain tuh yang top pas marketplace itu ya. Marketplace baru yang 1 jam udah langsung habis. Enggak ada 1 jam malah ya Om. Mending Om, itu saya 800 botol 5 menit. 5 menit. Saya juga pernah ngikut soalnya. Pernah ngorder 5 menit langsung habis itu. Iya. Tapi karena dulu sistem PO itu saya belum banyak yang bantu sih Om di bidang produksi dan packing. Dulu masih saya sama kawan saya itu masih berdua. Jadi berdua ya. Orderan itu malah nggak ketampung gitu. Sekarang udah dibantu ya udah restock udah ready terus. Gitu. Malah ada kawan-kawan seller yang jual di beberapa daerah. Siap lah itu. Maksudnya banyak seller di luar gitu ya. Udah banyak saya bantu jual. Ada yang palsu nggak sih Om kalau kayak gini? Kali itu saya belum ada laporan, tapi yang repack ada Om. Yang repack ada. Nah, itu. Ya produk saya tuh mungkin dia ya saya nggak ngelarang, cuman itu bukan tanggung jawab saya lah. Yang tanggung jawab saya itu yang saya list di IG itu ada si listnya reseller saya. Ntar follow Instagramnya aja, situ ada seller-sellernya resmi. Seller saya resmi di daerah. Lebih dekat lah. Mau kemana lebih dekat, lebih irit ongkir sih. Siap. Dan di Marketplace juga ada ya? Iya Pak? Ada di Tokopedia, Shopee, ada, Lazada juga ada. Lazada ada. Nama tokonya apa? Nanti disetain di kolom deskripsi aja kita ya. setain aja ya. Oke, ntar langsung ngobrol-ngobrol nih Om tentang perawatan aja ya. Boleh, sambil boleh. muter-muter kali ya Om. Boleh. Oke, siap nih. Nah ini tempat perbanyak nih untuk baby-babyan ya. Jadi saya hobi juga banyakin lah, memperbanyak aglonema. Jadi semua cara saya pakai. Jadi kan perbanyak aglonema tuh banyak cara ya Om. Ada caca bonggol, angkat pucuk induk, ada caca peruas, segala macam itu saya coba sih. Jadi nggak cuma satu cara. Jadi semua saya terapin. Ban yang berhasil lebih banyak, yaitu yang saya lebih utamakan perbanyaknya. Siap. Ini medianya juga pakai produknya Om Justin. Pakai produk saya. Jadi memang produk untuk metan juga nanti kita terangin pas di sana ya. Jadi metan saya juga beda-beda. Ada untuk babyan, untuk tanam tanpa akar juga ada. Oh gitu. Ya, ini hasilnya sih hasil tanian. Ada yang nggak pakai akar nggak? Maksudnya yang tanpa akar ada nggak sih? Disungkup nanti. Ada jadi disungkup, ya? nanti kita coba jelasin sungkup. Ya. Ini hasilnya sih. Ini yang udah berhasil. Contohnya ini juga saya hasil tanpa akar. Tanpa akar ya? Ya, tadinya tanpa akar, tapi sekarang udah siap. Nah, akarnya juga udah. Tuh. Tadinya tanpa akar. Tadinya saya sungkup. Oh, berarti lokal nih ya? Udah lokal semua. Bedanya lokal sama impor apa sih? Beda lokal. Jadi lokal itu pasti diperbanyak di sini. Jadi ada ini sih, ada dua sudut pandang. Jadi ada yang bilang ini aglo Thailand apa lokal. Jadi kita harus sudut pandang mana dulu. Pertama itu sudut pandang tempat asal muasal di silangnya. Jadi aglo dari mana nih? Dari silangan Thailand. Tapi juga kan ada hasil silangan Thailand yang sudah diperbanyak di Indonesia dan itu disebutnya tanian lokal gitu ya. Gitu. Iya, jadi ada juga aglo Thailand dengan sebutan tanian lokal kayak ini, Suksom, tanian lokal. Dia diperbanyaknya di sini. Oke. Bedanya ya pasti dari daya tahannya kali ya. Iya, karena sudah lahir di sini, gitu aja sih. Berarti ini udah tanian, maksudnya rawatan lama berarti Om ya? Tanian sih, lebih ke tanian. Ya, kalau rawatan kan saya dari impor saya rawat. Kayak di sana juga ada sih rawatan. Tapi kalau untuk di sini semua tanian saya tanian. Tuh, taniannya Om Justin tuh. Kayak ada yang saya perluas nih. Ya ini perluas. Nah, hanya hasilnya. Oh iya. Ini cacah perluas bonggol. Jadi kalau saya sih itu semua Om. Jadi semua cara perbanyak tuh saya terapin sih. Nggak fokus. Misalkan ada juga kan kawan itu yang fokus culik induk ya. Udah dia culik induk semua. Kalau saya sih semua saya lakuin. Tergantung kondisi. Ya bahasanya ya. Kenapa? Cangkok biasanya ya. Iya, dicangkok induk. Iya, dicangkok induk. Jadi kalau saya sih lebih kepada kondisi aglonya. Ini aglo ini misalkan lebih condong kita perbanyak ke arah mana. Nah, saya sih lebih condong ke situ sih. Apa harus saya cacak peruas, apa harus saya cangkok dulu baru potong induk, apa saya harus
tinggalin bonggol itu sih lebih ke kondisional lah. Kondisi dari tanamannya. Iya, kondisi tanamannya. Iya, kondisi. Tapi ini hasilnya sih. Nah, ini kalau nanti kawan-kawan ya, kawan Mas Ejra ini ikutin IG saya ini sering lab cell untuk anak-anakan juga. Oh, iya, lepas babyan berarti ya. Lepas babyan yang udah seperti ini. Nah, ini kan udah siap ya. Oke nih. Iya. Ya, kalau akarnya sih akar di sini udah jalan semua. Jalan ya, pasti ya. Udah jalan semua. Oke. Ya, ini ada Goliath sih semua. Oh, ada Goliath juga di sini ternyata ya. Ada. Dilepas nggak tuh Om kira-kira? Jadi tergantung kondisi sih Mas. Jadi saya sebelum jual itu pasti saya cek kayak tadi akarnya. Tuh, kalau udah siap saya pisahin baru saya lab. Nah, siap tuh teman-teman bisa langsung pantau aja labnya Om Justin tuh. Iya. Biasanya lab jam berapa sih Om? Biasanya pagi. Oh, pagi ya sekarang ya. Tapi kalau saya lab itu lebih banyak ngocehnya Mas. Lebih ngocehnya, lebih banyak edukasi. Tapi bukan berarti mengguru ya Mas, tapi pengalaman lah. Pengalaman saya sharing gitu ya. Iya benar, lebih berbagi pengalaman aja ya Om. Iya, lebih berbagi pengalaman. Mungkin kita mau lihat yang indukan-indukan. Ya, ini anakannya. Oke, siap. Oke nih Om Justin, kita mau mulai pertanyaan pertama nih. Boleh. Ini kan ada pertanyaan nih Om. Buat penempatan aglonema yang benar seperti apa? Oh, penempatan ya? Iya. Kalau pengalaman saya, aglonema, kadang kan gini, kita baca ya di Google atau ada yang sebut tanaman aglonema ini tanaman indoor ya. Iya. Ada juga kan pernah dengar gitu Mas Ejra. Sebenarnya ini kalau dibilang tanaman indoor menurut saya kurang tepat ya. Kalau dia taruh di dalam mungkin bisa, tapi untuk perkembangan, untuk pertumbuhan sih saya rasa kurang gitu kalau di indoor. Makanya dia butuh matahari yang lumayan bagus ya. Intensitas mataharinya tuh bagus dari pagi sampai sore. Jadi kalau untuk penempatan di dalam ruangan saya rasa kurang maksimal. Berarti putus sinar matahari ya? Putus sinar matahari sekitar 30 sampai 15% lah. 30? Berarti paranet 75%, 65% oke lah. Oke, berarti kalau paranet aja boleh nggak sih Om? Boleh dong. Boleh? Tanpa UV maksudnya? Nah, kalau UV itu balik lagi ke si penghobi atau petaninya. Kadang kalau saya pribadi, saya nggak menghujan-hujani. Kalau saya tetap pakai, karena kan kalau di kandang lama dulu pakai UV, kalau di kandang baru ini kan pakai akrilik ya. Karena memang nyatu sama rumah. Ya dari dulu saya nggak menghujani, tapi sebenarnya bukan suatu perbandingan yang timpang ya antara dihujani dan nggak dihujani. Tapi itu balik lagi ke si penghobinya sih. Kalau dari saya pribadi, saya nggak menghujani itu karena bingung nyiramnya Mas. Jadi kan saya udah punya ini ya, jadwal ya. Ada jadwalnya ya? Iya, ada jadwal. Misalkan 2 sampai 4 hari itu jadwal saya. Kalau hujan itu malah bingung. Misalkan karena hujan kita nggak bisa prediksi. Kadang baru selesai nyiram udah tahu turun hujan. Nah itu yang saya hindari sih. Tapi banyak juga kan petani-petani yang malah menghujani aglonemanya dan itu subur-subur. Nah, terus juga gini Mas, masalah hujan nih. Kalau kita punya tempat yang nggak terlalu luas ya, intensitas cahayanya kurang, terus ruangannya tidak terlalu luas, udaranya nggak terlalu bagus, saya rasa kurang tepat untuk menghujan-hujani gitu. Karena hujan itu akan lebih bagus kalau didukung sama tempat yang luas, matahari yang bagus dan udara yang bagus. Nah, saya rasa kalau tempat saya yang sempit ini kurang tepat Mas. Takutnya malah medianya itu lembabnya terlalu tinggi ya, karena intensitas hujan itu kita nggak pernah tahu gitu sih. Kalau seandainya nih Om, kan kita masih pemula nih, masih perumahan biasa gitu. Naruhnya di mana yang benar? Itu dia, kalau punya kandang ya lebih bagus kita tempatin di tempat yang mataharinya tuh dapat dari pagi sampai sore. Tapi harus kena matahari ya? Kena matahari, lebih bagus dari pagi sampai sore. Tapi dengan di bawah naungan paranet ya. Kan terus pertanyaannya gini, kalau nggak punya kandang gimana Om? Nah nggak apa-apa sih sebenarnya di kayak teras, tapi juga ada pantulan matahari yang cukup ya. Tetap ada pantulan karena matahari itu sangat vital menurut saya perannya bagi aglonema. Karena dia membantu proses fotosintesis ya, perkembangan untuk cahaya matahari. Makanya itu dia saran saya sih mataharinya itu lebih dimaksimalin. Perlu berarti ya. Perlu banget. Ya itu wajib sih kalau menurut saya. Wajib matahari. Jadi saya selalu ini Mas. Jadi kalau menurut saya aglonema ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama itu media ya. Media tanamnya itu kita harus pikirin, jangan sembarangan lah. Karena itu tempat dia tinggal, nyerap nutrisi segala macam. Yang kedua,
matahari sebagai pendukung proses fotosintesis. Terus juga yang ketiga air. Jangan salah nih soal air. Saya mau sedikit kasih tips ya. Banyak yang bilang aglonema jangan disiram gitu kan. Jangan disiram takut lonyot. Sebenarnya itu persepsi menurut saya seperti dua mata uang. Kita lihat dari sudut pandang seperti apa. Kalau misalkan kita jauhin dia dari air, yang ada nanti pertumbuhannya jadi jelek gitu. Masalahnya tanaman itu sebenarnya kan perkembangannya itu sangat didukung sama air ya. Proses fotosintesis sebenarnya dibutuhkan cuma air sama matahari. Dua itu. Kalau kita nggak siram berarti dia nggak makan. Itu aja sih. Kalau kita taruh dia di dalam ruangan berarti dia nggak dapat makanan, nggak bisa ngolah air menjadi glukosa gitu kan. Itu aja sih menurut saya. Poin terpenting itu media matahari dan air. Itu 3 poin itu ya. 3 poin yang vital ya. Selanjutnya yang angin itu kan pendukung aja lah. Ya, pupuk. Sebenarnya saya ya seller pupuk ya Mas. Pupuk itu sebenarnya bukan poin paling penting. Itu cuma pendukung. Ya, yang poin terpenting itu cuma 3 tadi. Ya, pupuk itu nutrisi tambahan. Yang makanan sesungguhnya dia adalah air ditambah matahari. Udah itu aja sebenarnya. Berarti pupuk itu adalah pendukung aja. Pendukung aja. Nutrisi tambahan sebenarnya, bukan suatu makanan pokok dia. Tapi balik lagi kalau kita mau cepat tumbuh, cepat beranak, cepat berkembang ya kita kasih seperti manusia lah Mas, kita minum vitamin seperti itu kan. Tetap makanan utama kita adalah nasi dan lauk kan. Kita minum vitamin itu, pupuknya itu pendukung aja. Itu dia. Oke, siap. Nah, tadi kan ada metan ya, Om. Metan yang baik dan penggantian metan itu berapa lama sih yang bagus itu? Metan yang bagus. Nah, saya juga penjual metan nih. Nah, saya nggak pernah bilang metan yang saya jual itu nomor 1 atau terbaik. Metan yang baik adalah metan yang cocok dengan kita. Itu karena metan yang saya jual, yang saya pakai belum tentu cocok di kawan-kawan yang ada di daerah mana. Nah, cara menemukan metan yang bagus adalah kita coba mana yang cocok, itu dia. Betul. Mau beli boleh. Jadi misalkan beli di saya nih, wah metannya Om Jasin nggak cocok sama saya, cari seller yang lain. Jadi media yang bagus adalah media yang cocok. Lebih bagus lagi Om ngeracik sendiri lah. Iya, difermentasi. Kalau media saya sih difermentasi. Jadi untuk pertanyaan metan yang baik adalah metan yang cocok, bukan metan yang paling bagus, yang paling mahal. Nggak ada. Menurut saya sih, karena saya sendiri penjual metan, tapi saya nggak bilang metan saya itu nomor 1. Soalnya kadang-kadang yang di kampung, maaf ya, saya di Jawa kan, banyak kan pakai media tanah gitu kan. Media tanah, tapi hidup aja kan. Nah itu dia. Kan kita nggak tahu. Jadi gini Mas, aglonema itu saling mendukung. Jadi metan harus didukung sama tempat harus didukung sama matahari. Jadi faktor-faktor itu nggak bisa kita pisahkan gitu loh. Jadi mungkin yang Mas bilang yang maaf di kampung cuma pakai tanah subur, tapi kita lihat penempatan dia seperti apa, kita harus perhatikan. Jadi kalau mau lihat yang cocok, misalkan gimana ya metan yang cocok sama saya ngelihat si A kok bagus, ngelihat B, kita lihat tempat kita lebih condong mirip ke siapa. Misalkan ya, tempat kita misalkan ada kawan tinggal di mana ya, di Bekasi lah. Di Bekasi, loh kok tempatnya Om Jasin mirip saya ya. Kemungkinan besar media yang cocok itu sama dengan saya. Jadi carilah seller atau kawan-kawan contek dia yang mirip dengan kita. Daerahnya, nah, betul sekali mirip. Itu saya rasa 80% pasti medianya cocok. Sama mirip ya, cocok jadi, dengan kitanya betul. Juga. Jadi saya juga nggak ngecap media saya bagus, takutnya nanti simpe bagus nggak cocok gitu. Iya, berarti cocok kan kalau cocok media ya. Media itu pengalaman saya itu cocok juga. Dari report dari kawan-kawan sesama penghobi juga dia cocok-cocokan. Malah cuman ada yang pakai sekam bakar, dia sehat-sehat aja. Tapi gitu kita lihat faktor pendukung apa sih yang bikin dia sehat. Kita harus lihat juga. Jadi jangan sama ratakan. Terus masalah pergantian media ya. Kalau menurut saya pergantian media itu perlu wajib. Maksimal 6 bulan sih Om. 6 bulan? 6 bulan, ya? Wajib. Itu kenapa kan pertanyaannya aglonema sehat nih, misalkan sehat gede-gede ya. Udah 6 bulan sehat-sehat aja, itu perlu diganti nggak sih Om? Pertanyaannya kan gitu ya. Betul. Saya nggak ganti nggak apa-apa kali orang sehat-sehat. Saya malah bertanya balik. Saya tanya balik. Kalau misalkan besok hari tanaman kamu rusak, kamu mau gigit jari nggak? Jadi aglonema itu jangan ini loh. Serangan penyakitnya tuh datang tiba-tiba. Nah, cara menanggulangi serangan penyakit itu yang terutama yang datang dari media itu ya
kita lakukan rutinitas pergantian media. Pergantian media. Jangan kita kira tanaman kita sehat gede-gede ini udah 6 bulan nggak usah lah diganti, orang sehat-sehat aja gitu kan. Sementara gini loh, semakin tua aglonema itu tuh semakin rentan bagian bawahnya tuh keserang penyakit, Om. Jadi samalah kayak kita ya, manusia semakin tua akan rentan kena serangan penyakit. Nah, dalam aglonema itu yang lebih rentan keserang penyakit adalah bagian bawah. Bonggol bawah itu ya, paling bawah iya. itu ya. Kalau metan kita udah jelek, itu pasti berbagai penyakit, bakteri, jamur itu akan lebih aktif, lebih nyerang, lebih banyak. Nah, itu yang kita khawatir. Makanya pergantian media itu lebih harus dilakukan. Untuk media pergantian itu baru atau dicampur yang lama? Baru. Jadi kalau saran saya sih jangan pakai media bekas. Berarti yang bekas dilemparin aja ya? Iya, jangan untuk tanam keladi, jangan aglo lagi. Jangan ke aglo lagi ya. Udah media ke sini pindah ke sini, jangan ya. Iya, jangan itu sama aja dong. Iya, siap. Terus juga gini, kalau kita ganti media ya Om, saran saya sih ini Mas. Ketika kita ganti media, disitulah saat yang paling tepat untuk meregenerasi lah namanya, meregenerasi daerah bonggol atau perakaran. Jadi kita sembari ganti media, kita cek bonggol-bonggol yang lonyot, yang akar yang rusak, kita buang-buangin gitu. Itu namanya peremajaan. Jadi aglo yang tua kita bisa jadikan muda lagi, lebih fresh, nanti akarnya lebih keluar baru lagi. Nah itu sih tips dari saya untuk merawat aglo. Misalkan saya nggak mau dipotong-potong, maunya gede-gede gitu ya. Nah itu setiap ganti media lakukan peremajaan di daerah bonggol. Maksudnya gimana peremajaan? Jadi gini deh Om. Ini kan tadinya si Mahaseti ini tinggi ya. Iya. Tinggi langsing. Pada saat ganti media itu saya potong Om. Bagian bawahnya saya potong. Ya. Nih Om bisa lihat di sini, disorot. Iya. Ya. Di sini ada. Jadi bagian bonggolnya ini, sorry bukan ini. Nah bagian bonggolnya ini saya bukan culik ya, dipotong ya. Dipotong. Bonggolnya potong sekalian aja gitu ya? Dipotong. Ya. Jadi dia tetap bawa akar. Dia tetap bawa akar yang sehat. Bonggol yang tua kita pisahkan. Nah ini yang dinamakan regenerasi. Jadi regenerasi daerah bonggol. Nah, kalau kita lakukan itu rutin ya, itu aglonema kita akan nggak lebih gampang keserang penyakit. Itu dia. Gitu. Lebih syukur-syukur nanti kalau bonggolnya itu beranak. Itu salah satu cara saya perbanyak aglo juga. Nah ini dia ini dia hasilnya. Mahaseti. Nah ini hasilnya. Kan lumayan kan, aglonema besar saya ini jadi lebih proporsional, tampilannya lebih nggak cungkring, terus juga sehat lagi, ditambah ada bonus. Ada bonusnya. Iya, itu dia sih. Yaitu sembari ganti metan, sembari kita regenerasi bonggol. Siap. Nah, ada lagi pertanyaan nih Om. Pemilihan tepat buat pot aglonema seperti apa? Nah, yang pot. Nah, banyak juga nih kawan-kawan yang pendatang baru ya. Ya. Aglonemanya kecil, ngelihat pot gede, bagus. Sebenarnya gini, kalau saya pribadi ya, saran saya ya, itu gunakan pot itu seukuran akar, bukan seukuran aglonemanya. Seukuran akar, saya ambil contoh ya Mas. Nah ini. Pot tipuan. Pot tipuan, biar indah aja. Nah, jadi ini tanaman kan besar ya. Ini belum lama, sekitar 2 bulan lah saya potong dari induknya. Ketika dipotong kan akarnya dikit kan? Betul. Ya, nggak mungkin. Kalau saya nggak saya taruh di pot yang besar. Jadi penentuan pot itu kita lihat banyak tidaknya akar. Dari si akarnya ya? Si akar, bukan si atasnya. Kenapa? Karena akar dikit ya. Akar dikit kalau kita taruh di pot yang besar, itu nanti gampang busuk. Kenapa? Karena pot yang besar itu menampung air kelembapan yang tinggi. Sementara akar yang menyerap air itu dikit. Jadi si tanaman itu, si akar itu akan gampang busuk. Itu dia. Tapi kalau kita taruh dia di pot yang seukuran, nah jadi kelembapan si media itu terjaga gitu kekeringannya. Berarti salah satu penyebab busuk itu kali Om? Itu dia. Jadi banyak juga kan akar dikit tapi tanam di pot yang besar, disiram 3 hari sekali, belum kering udah disiram lagi. Karena kan daya tampung airnya tuh besar banget Mas, jadi akarnya kalah. Itu dia sih. Kalau udah akarnya sudah jalan, nah ini akarnya udah begini, bisa dipindah. Nah ini kan tadi akarnya dikit banget Mas. Jadi kita pakai pot kecil, kita perbanyak dulu akarnya. Boleh nanti kalau udah begini pindah pot. Itu dia. Itu berkat pupuk P13 berarti Om? Ini semua. Saya sih alhamdulillah pupuknya udah total di pupuk P13. Udah banyak keluarnya ya Om? Iya. Nah ini fungsinya apa sih Om buat potnya jadi? Enggak sih.
Karena kan di sini anginnya lumayan kencang, jadi buat penjaga aja. Penjagaan aja Iya. ya, biar nggak Jadi, sampai jatuh. nah kalau juga tips juga, kalau apa namanya pengen tetap ideal gitu ya, dilihat kan masih ideal kan. Iya. Sementara ini kan tipuan aja tuh, ya kan. Jadi cuma tipuan aja sih Mas, biar kelihatan bagus. Oh gitu. Kirain ada tips dari itunya Om. Oh enggak Nggak ada. Enggak ada, Oke. itu cuma hiasan dan Siap. jaga aja. Kemudian ada lagi nih Om, seberapa penting sih tadi pemberian pupuk buat aglonema? Pupuk itu bukan suatu yang tadi ya, bukan vital. Dia cuma vital. tambahan, Mas. Jadi sama seperti manusia, misalkan lagi musim hujan, sama apa namanya, pengen daya tahan tubuh, sama pengen cepat gede lah. Kayak anak kecil kan kita suplai sama vitamin, ya gitu. Sebenarnya cuman nutrisi tambahan. Jadi banyak juga ya, mungkin kawan-kawan, para penghobi yang nggak ngasih pupuk sebenarnya Mas. Tapi tanamannya tuh bisa hidup, Nah, kan? itu, iya. Nah sebenarnya kan pupuk itu bukan vital harus dikasih pupuk, cuman nutrisi tambahan aja. Sebenarnya yang vital itu ya udah tanaman, kita kasih media, kita siram, taruh tempat yang ada matahari, udah dia akan hidup gitu. Tapi untuk pengen cepat tumbuh, pengen cepat beranak, pengen cepat besar ya kita harus kasih nutrisi tambahan. Dia asupan Tambahan tambahan aja. gitu. Siap. Sebenarnya kan dari media tanam pun dia udah dapetin nutrisi Mas, nutrisi organik lah yang didekomposisi sama bakteri, diserap sama tanaman. Nah itu dia, tapi cukup atau tidak itu dia pertanyaannya. Kalau misalkan nutrisinya nggak cukup, baru kita kasih pupuk tambahan. Oke. Terus kalau pemberian pupuk itu gimana Om? Kalau apa? Berapa kali sehari gitu atau gimana? Kalau khusus P13 itu 2 minggu sekali. 2 minggu 2 sekali minggu ya? sekali. Oke, tadi kan sudah dikasih pupuk nih Om. Tapi ada aja daun yang kecil Om, itu kenapa Om? Nah, daun mengecil ya maksudnya. Daun mengecil itu kan sebenarnya ada beberapa faktor. Kayak daun mengecil contohnya ini, misalkan ini nih. Dia salah satu penyebab faktor daun mengecil itu kan sedang tumbuh bunga. Tumbuh bunga itu menyebabkan daun mengecil. Dia nutrisinya terbagi lah. Yang tadinya untuk perkembangan daun, jadi keserap ke bunga. Nah makanya bunga di aglonema tuh jangan kita pelihara Mas, ketemu bunga tuh harus dicabut. Itu yang menyebabkan mengecil itu ada kebusukan akar. Ya terganggu lah daerah perakarannya, suplai nutrisi itu terganggu karena busuknya akar, jadi perkembangan daun baru mengecil. Makanya kalau misalkan ketemu gitu masalah di aglo Mas, itu jangan sungkan-sungkan untuk mengecek daerah perakaran sih. Kalau misalkan ada daun menguning, lebih dari satu ya. Kalau satu aja sih jangan terlalu panik. Kalau satu aja gitu, jangan terlalu panik. Tapi kalau di beberapa hari ke depan itu aglo kita menguning lagi, wajib cek akar. Kemungkinan daerah perakarannya itu bermasalah. Itu dia. Maksudnya cek akar gimana Om? Dibongkar Mas. Kemudian? Dilihat ada yang busuk atau enggak. Kalau busuk langsung dipotong. Langsung dipotong. Jadi pangkas aja ya? Iya, dipangkas. Jadi pengalaman saya ya, belum ada obat efektif untuk menyebabkan lonyot kecuali pisau Mas. Oh pisau? Iya pisau. Yang bisa menyembuhkan dia hanya pisau menurut saya. Jadi kalau ketemu daun lonyot, batang lonyot, itu nggak bisa kita oles-oles obat-obatan, harus dipenggal. Harus potong. Harus dipotong. Kanker gitu ibaratkan ya? Betul sekali. Kanker itu kan makin lama ya udah menggerogoti kalau nggak kita buang tuntas. Itu dia sih. Walaupun ntar potongnya sampai nggak ada akar. Nggak ada akar. Bisa. Nanti kita coba jalan-jalan ke sana, ada tempat nyukup saya ya. Tempat sungkupan saya. Oke. Terus ada lagi nih. Tadi kan ada kita jelasin ya. Penyebab dan cara menghindari lonyot itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya penyebabnya itu bakteri dan jamur sih. Bakteri. Iya. Sebenarnya penyakit aglonema itu bisa datang dari bawah dan dari atas. Dari bawah itu dari daerah perakaran. Nah itu yang lebih rentan. Nah makanya kualitas media itu sangat berperan penting ya di situ ya. Makanya kita jaga, kita ganti, jangan lupa siram, gitu ya. Jangan ini loh, jangan beranggapan kita nyiram aglo itu bisa nyebabin lonyot ya. Pertama kita dengan kita siram secara teratur, dia dapat suplai nutrisi dong Om. Ya kita siram, dia membantu proses fotosintesis. Yang kedua, dengan kita siram rutin dan kocor ya. Saya kalau nyiram tuh selalu kocor. Oh, berarti jangan takut itu ya di sini. Jangan takut, saya tuh nyiram malam, siang, sore nggak ada jam kalau saya sih. Yang penting kocor. Ya. Kenapa kocor? Karena untuk membilas media Mas. Jadi mungkin Mas pengalaman hari ini siram kok air yang mau ngocor di bawah tuh kuning ya. Besok siram kuning lagi, ya kan? Nggak pernah bersih karena itu setiap menit, setiap detik itu di dalam pot media kita ini ada mungkin jutaan bakteri pengurai. Jadi bakteri ini mendekomposisi atau mengurai bahan organik yang ada di pot. Itu dia. Kenapa setiap kita siram itu
selalu coklat. Nah itu hasil itu. Kalau kita nggak siram kocor, itu sampah-sampah itu menumpuk di media. Nah itu jadi bumerang, Mas. Jadi akar busuk, batang busuk itu dia. Oke, berarti menumpuk di akarnya itu. Betul, ya? itu dia namanya. Itu dia, makanya kalau saya pribadi siram kocor aja, tapi jangan lupa untuk porositasnya dijaga. Poros itu kalau kita siram langsung ngocor ke bawah. Iya, itu. Berarti medianya harus yang poros, poros gitu ya? Betul. Media itu yang cocok di aglo tuh menurut pengalaman saya yang poros. Oke. Kemudian kan media poros tuh. Media porosnya kayak gimana sih? Media poros itu jadi kan ada beberapa bahan-bahan yang bisa kita gunakan kan ya. Ada sekam bakar, terus pasir malang, perlite, terus juga andam. Sebenarnya sih setiap penghobi, setiap petani itu punya racikan masing-masing, Om. Karena memang setiap bahan-bahan itu punya peran masing-masing, Om. Seperti pasir malang menambah porositas. Sekam bakar, sterilisasinya bagus dia, sterilnya ya. Dia akan mengandung karbon aktif. Terus sekam, fermentasi itu mengandung vitamin-vitamin yang bagus. Nah, itu dia sih media-media yang tadi saya sebutkan itu lumayan poros kalau kita gunakan. Tapi untuk komposisinya balik lagi sih ke racikannya masing-masing. Kita masing-masing ya. Pakai feeling biasanya orang-orang. Pakai feeling, ya itu dia. Kita coba. Kalau nggak kita coba ya nggak bisa tahu yang cocok. Gitu. Balik lagi sih, media yang bagus adalah media yang cocok. Oke, terus tadi yang menghindari lonyot apa, Om? Oh iya, menghindari lonyot. Sebenarnya kan tadi saya bilang ya, penyakit itu datang dari bawah, media. Dari atas tadi saya lupa sebutin. Dari atas tuh bisa menyebabkan tanaman kita lonyot. Pertama hama, ya. Kedua bakteri, ya. Ketiga itu masalah penempatan, Om. Jadi gini, kenapa saya bilang matahari itu penting ya? Penting matahari. Matahari juga menekan pertumbuhan kayak seperti jamur ya. Jamur. Nah, kalau kita taruh di tempat yang redup, kurang matahari ya, itu perkembangan bakteri itu lebih gampang, Om. Jadi lebih gampang keserang lonyot. Makanya media dan penempatan itu harus kita jaga. Itu dia sih. Dan hama, jangan lupa hama untuk dijaga. Hama itu bisa nyebabin tanaman kita stres. Nah, kalau tanaman stres itu akhirnya lonyot. Ya, tanaman yang stres itu ada gampang keserang penyakit bakteri. Salah satunya yang menyebabin tanaman kita stres itu adalah hama, seperti kutu putih, ya, kutu sisik, segala macam, ulat mungkin. Cara menghindari kutu putih, kutu sisik apa putih tuh? Itu dia kalau kutu-kutuan itu menurut saya sih kontak ya. Jadi penyebarannya tuh apa sih namanya ya, kontak bisa jadi antara tanaman gitu, bisa jadi mungkin yang punya kandang dekat sama pohon jambu yang dia tuh daunnya gugur bawa si kutu, yaitu berkembang di tanaman kita gitu dia sih. Lebih ke seperti itu. Kemudian kan ada lagi pertanyaan, Om. Kadang-kadang kan aglonema itu ada spot merah ya, Om? Iya, spot merah. Itu ada nggak sih obatnya? Nggak ada. Itu pisau. Obat itu pisau, Om, sepengalaman saya. Berarti sampai dia umbinya nggak ada, batangnya nggak ada merahnya ya? Nggak ada merahnya, habisin. Kalau menurut saya, jangan disisain. Kalau pengalaman saya dulu ya, awal-awal belajar tuh, apa sih ini merah-merah? Udah tanam aja lah. Gitu lah. Orang nggak busuk kok ininya. Cuman itu jadi bumerang nanti, Om. Itu sewaktu-waktu itu spot merah kalau kita biarkan hidup ya udah, nunggu waktu dia untuk terus menggerogoti. Tapi tanda-tandanya ada nggak sih, Om, kalau dia mau kena spot merah gitu? Biasanya itu daun mengecil, adanya kuning, terus tanaman nggak segar. Itu makanya saya bilang kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, lakukan penyekan akar. Itu udah fix itu dia ada keserang. Kita mau ke samping kali ya, Om? Boleh. Ke samping. Oke nih, Om Justin, kita ada produk-produknya Om Justin nih, boleh jelasin nggak nih, Om? Boleh. Kebetulan apa nih? Ya, kebetulan memang ada beberapa produk yang saya jual ya, produk pendukung lah untuk para penghobi aglonema. Jadi ada metan ini ada nomor 1, 2, 3, apa sih kok ribet banget sih, Om? Jadi kalau saya itu menurut saya pribadi harus dibedakan gitu ya, bukan membuat ribet, tapi memang harus dibedakan antara tanaman dewasa, kecil, dan untuk media tanam tanpa akar. Karena kan banyak juga yang mungkin kena penyakit harus tanam tanpa akar. Saya sudah menyediakan di sini. Jadi di sini nomor 1 itu untuk tanaman dewasa. Komposisinya itu sekam fermentasi, kokopit fermentasi, sekam bakar, pasir malang, perlite. Di sini ada secret composition, Om. Ini nggak bisa saya sebutkan. Sentuhan cinta. Ada. Secret composition ya, itu rahasia. Ya, itu rahasia nggak bisa sebut. Rahasia dapur. Nomor 2 sebenarnya mirip.
Cuma memang Bedanya? komposisinya saya bedakan. Jadi yang takarannya Mas, lebih ke takaran. Oh, takarannya aja Iya, ya. takaran dan sekam fermentasinya ini lebih lama di sini. Oke. Jadi kan kalau ini sebulan ya, saya fermentasi sekam dan kokopit itu 1 bulan. Di sini bisa 1 bulan sampai 2 bulan untuk Oke, media ininya. Berarti ini bisa buat semua tanaman ya? Bisa, kalau lihat ini ya? bisa betul. Oke, nggak cuma aglonema ya? Nggak cuma aglonema. Udah Oke. kita coba. Saya coba. Selanjutnya nih Om, buat nomor 3 apa? Nomor 3 itu cuma sekam fermentasi. Jadi kan kadang, aduh, saya kurang cocok sama metan Om Justin nih. Tapi saya mau ngeracik sendiri lah. Oh. Saya menyediakan metan khusus sekam fermentasi. Sekam fermentasi aja ya? Ya, jadi kan untuk yang mau ngeracik-racik. Jadi saya jual sekam fermentasi, tapi di sini sudah saya tambahkan pupuk P13 sama ada tambahan sedikit komposisi yang Komposisinya, rahasia. Iya. ya, itu ya, Nah, ini buat ngeracik. Nah, ini yang terakhir di media terakhir saya, ini yang buat treatment tanpa akar. Treatment tanpa akar. Ya, jadi saya kan suka motong-motong juga, atau Ya. ada kawan-kawan yang suka motong, atau ada kawan-kawan yang aglonya sakit dan harus dipotong tanpa akar. Ya. Jadi saya menyediakan metan yang tanpa akar. Tanpa akar ya? Itu dia. Oke, siap. Jadi ada 4 metannya. Untuk pupuknya mungkin sahabat Ejra udah ada yang tahu. Iya, kalau P13 sudah viral tahu Iya. gitu ya. Yang ini Apaan? buat aglo ya, aglo dewasa. Aglo dewasa. Iya, di atas 5 daun, akar udah banyak pakai yang ini. Oke. Yang ini tanaman baby yang Buat babyan ya? tunas-tunas apa jarum. Nah, pertanyaannya gini Om, kalau misalkan tanaman dewasa, terus dia berjarum, pakai yang mana sih? Nah, iya. Nah, pakai yang ini tetap karena prosesnya si tanaman itu masih dibawa si induknya. Jadi pakai yang ini aja. Oke. Ketika dia dipisah, baru kita kasih yang ini. Oke. Bedanya apa? Pertanyaannya kan, kok ada baby dan dewasa? Betul. Sebenarnya di komposisi susunan NPK-nya sih Om, nitrogen, fosfor, kaliumnya itu saya bedakan. Ini lebih banyak cocok untuk tanaman baby, untuk masa Oke. pertumbuhan akar dan perkembangan dia selama dia tanamannya kecil. Oke. Gitu. Ada- Ini ya, Apa? sorry, Masih lightingnya bisa? masih bisa. Masih. Oke. Oke, Om Justin, kita ada di sebelah sampingnya nih Om. Iya. Apa nih Om di sini? Ya karena tempatnya sumpek ya Om. Sorry. Besar kok Om. Tanamannya Jadi gini, keren-keren. saya mau tunjukin sebenarnya. Sebenarnya sungkup itu salah satu teknik ya. Dibilang teknik perbanyak bisa, dibilang teknik dalam menyelamatkan tanaman juga bisa sih. Jadi akhir-akhir ini ya, berapa bulan terakhir ini saya suka dengan teknik sungkup ini. Ya di sini bisa dilihat ya, ini seadanya sih. Sebenarnya nanti saya mau bikin banyak nih. Oke. Cuma saya mau tunjukin. Fungsinya apa sih Om buat sungkup itu? Sungkup itu Iya. sebenarnya ya, dia untuk menjaga kelembapan sih Om, terutama untuk tanaman aglo kita yang kita potong tanpa akar. Kalau kita sebentar saya ambil ya, Oke, Sebentar boleh. saya ambil. Biar lihat hasilnya. Iya. Nah. Ini saya potong tanpa akar ya. Tanpa Nah, akar ya? tanpa akar pucuk ya. Heeh. Saya tanam pakai media tadi nomor 4 saya yang treatment tanpa akar. Heeh. Nah, ketika tanaman dipotong akarnya, berarti kan dia nggak dapat suplai air Betul. dari akar. Nah, kalau kita sungkup, kelembapan yang ada di daun itu terjaga. Oh, Jadi, fungsi sungkup sebenarnya menjaga kelembapan. kelembapan. Ya, kalau kita nggak sungkup sebenarnya bisa aja. Heeh. Cuman itu lebih amannya disungkup agar kelembapan di daun ini, penguapan air yang terjadi di daun ini nggak terlalu banyak gitu ya, nyebabin tanaman kita ini layu. Lebih ke kelembapan sih, menjaga kelembapan itu dia. Ini berapa hari ya? Seminggu lah. Seminggu. Saya sungkup dan ini nggak letoy ya Om. Oke. Jadi dia tetap Tapi subur. akar udah aktif. Belum ya? Akar Berapa aktif sih itu 3 minggu sampai sebulan lah. 3 minggu sampai 1 bulan ya. 1 bulan. Nah, untuk perawatan sungkup sendiri gimana Om? Udah siram, taruh, udah. Siramnya? Siram kocor. Siram pertama. Cuma sekali siram. Sekali aja? Sekali siram. Makanya sungkup itu cara aman lah menurut saya. Cuman saya tuh sungkup dulu nggak bisa Om. Dulu tuh saya anti sungkup. Malah banyak berhasil itu saya nggak sungkup. Nah, itu saya gagal ya, busuk. Saya sungkup, busuk. Saya sungkup, busuk. Cuman ada satu poin yang saya lupain, yaitu sinar matahari. Dulu saya sungkup itu naruh di tempat gelap. Hasilnya busuk. Makanya meskipun sungkup, usahain itu tetap terpapar sinar Paparan matahari. matahari masih ada Ya, gitu jadi ya. mungkin nggak bener-bener ini ya, bener-bener lembab banget ya. Jadi kelembapannya itu terjaga bener-bener dengan hangatnya cahaya matahari. Oke. Pas saya beberapa bulan ini kok saya sungkup berhasil, saya sungkup jadi ketagihan Om. Oh, gitu. Iya, dengan disungkup juga daun itu nggak banyak menguning. Berarti presentasi sungkup lebih bagus berarti? Lebih bagus. Lebih bagus Ya, disungkup tapi ya? balik lagi ya ke
ke orangnya lebih cocok yang mana gitu. Oh gitu. Kalau Iya, di sana juga kan banyak juga yang nggak saya sungkup bisa berhasil juga. Berhasil juga Iya, ya, tapi saya akhir-akhir ini senang sungkup. Soalnya tetap seger gitu Iya, loh. iya, iya. Iya, makanya nih mau bikin masal. Yang kedua, selain menjaga kelembapan itu, jadi menjaga serangan hama, Om. Jadi dia tetap di wadah steril. Makanya tapi saran saya sebelum sungkup, daerah sungkup itu harus kita sterilisasi. Ya, disemprot dulu dengan mungkin antibakteri, baru kita taruh. Jadi bakteri-bakteri yang ada dalam sungkupan ini nggak ada gitu. Jadi menjaga itu aja sih untuk sungkup. selama disungkup itu Om, dikasih pupuk nggak sih sama P13 atau apa gitu? Kalau pupuk akar itu enggak, karena dia kan nggak ada akar. Kalau P13 kan pupuk, jadi kan pupuk tuh ada dua, pupuk perakaran, pupuk foliar, pupuk broadcasting, pupuk tebar, pupuk akar, sama pupuk foliar, pupuk daun. Itu kan pupuk terbagi dua. Kalau P13 itu pupuk perakaran, jadi selama disungkup saya nggak kasih karena dia nggak ada akar. Oh gitu. Nggak ada sarana untuk menyerap pupuk P13. Tapi kalau mau disemprot pupuk daun atau mau disemprot B1 boleh, tapi ke daun ya. Gitu. Jadi selama disungkup ini saya nggak kasih P13. Berarti Om Justin belum punya pupuk khusus perangsang akar ya? Itu. Siapa tahu ntar penemuan baru Om gitu ya. Itu dia. Buat perangsangan akarnya Iya. itu Om. Itu dia sih. Tapi dengan media ini yang saya pakai akar cepet sih, cepet tumbuh itu dia. Tapi untuk obat, untuk segala macamnya enggak. Cuman ditanam pakai media itu, saya siram, kocor. Siramnya sampai benar-benar bersih. Taruh cuma sekali nyiram. Sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Oh gitu. 3 minggu biarin aja. Itu kan di kelembapan itu kadar airnya masih ada di sini. Iya, jadi kan kalau kita taruh habis potong nih ya tanpa akar, kita taruh di sini. Penguapan sangat besar di daun. Betul. Ya. Sementara penguapan besar nggak ada suplai yang masuk dari akar. Itu dia yang menyebabkan kalau kita potong tanpa akar taruh di tempat biasa itu gampang lemes gitu loh. Tapi kalau kita taruh di daerah sungkup, ya udah air akan muter di situ aja, kelembapan akan terjaga gitu dia. Jadi akar dan tanaman itu nggak layu, itu dia sih. Oke, siap. Berarti cukup sekali aja penyiramannya. Sekali aja. Kita break maghrib dulu kali ya Om. Oke, siap. Oke Om Justin, kita lanjut lagi nih setelah break lagi nih. Iya, ketemu malam nih Om. Memang tadi syutingnya sore ya. Iya, siap nih. Pertanyaan terakhir nih Om. Tadi kan ada ini aglonema itu gimana sih caranya biar cepat tumbuh anak gitu? Oh iya. Pertama, aglonema itu tumbuh anak itu sudah masuk fasenya ya. Fase di mana dia memang sudah waktunya beranak gitu. Jadi nggak bisa kita paksakan ketika aglonema masih kecil ya. Sebenarnya bisa dipaksakan, tapi lebih efektifnya atau idealnya itu sudah masuk fase generatif lah. Masuk generatif itu udah masuk masa dia untuk tumbuh anak. Nah sebenarnya untuk mempercepat dia tumbuh anak, pertama itu dipengaruhi sama karakteristik aglonemanya. Ada beberapa aglonema yang memang susah buat beranak ya. Ada yang cepet, yang gampang beranak. Dan ada cara untuk buat dia beranak. Cuman itu cara tambahan aja sih. Jadi caranya tuh memang ada beberapa cara. Yang pertama, kita harus cukupkan nutrisinya. Jadi ketika nutrisi cukup, aglonema tuh jadi ada asupan untuk dia beranak. Jadi kalau nutrisinya kurang, ya otomatis nanti pertumbuhan anaknya tuh lambat gitu ya. Yang kedua, itu ada cara-cara yang ya kadang saya lakukan lah. Seperti pucuknya dipotong. Di sini ada caranya ya. Di sini ada contohnya Om. Jadi pucuknya itu, jadi ketika aglonema nggak punya pucuk ya, dia akan tumbuh seperti anak, seperti tunas di atas. Nah itu, jadi nutrisi yang dia serap diolah nggak lagi ke pucuk, tapi lebih ke tunas. Nah, ini kebetulan muncul ada 3 tunas ya. Nah biasanya ini tumbuhnya di sini, kebetulan tumbuhnya di atas. Ya, jadi nanti ketika dia sudah 3-4 daun saya potong. Oh gitu. Ya ini berarti kan dapat 3 anakan. Berarti ntar potongnya tanpa akar ya Om? Tanpa akar, dan nanti saya sungkup. Seperti itu. Sebenarnya cara-cara seperti ini nih saya terapkan di aglonema yang memang susah beranak ya Om. Nah itu lagi balik lagi ada karakteristik yang mempengaruhi ya. Kadang seperti contohnya Mahaseti itu susah Om buat beranak. Jadi harus
ada perlakuan khusus seperti misalkan mau memperbanyak dia itu seperti potong bonggol seperti tadi di awal ya. Bonggolnya kita potong, bonggol ditanam nanti tumbuh tunas. Ada juga yang pucuknya kita potong ya. nanti tumbuh. Nah itu dia. Oke. Apa namanya? Case-case yang kadang saya lakukan sih seperti itu. Hanya 2 aja caranya? Hanya itu aja caranya? Iya sih. Tapi kalau memperbanyak sih banyak sih Om. Selain tadi itu. Jadi kadang juga saya cacah perluas. Cacah perluas ya? Cacah perluas itu perluas ya, saya cacah. Yang tadi di awal tuh contohnya. Tapi untuk cacahan perluas itu khusus di aglonema yang sudah tua ya Om. Batangnya sudah tua. Jadi lebih gampang dia tumbuh tunas dibanding kita cacah perluas itu pada aglonema yang muda. Batang muda. Iya, batang muda tuh susah dan gampang keserang penyakit sih. Seperti itu. Siap, berarti semua pertanyaannya sudah cukup ya Om? Iya. Nah, di sini paling apa ya? Yang mau dilepas yang mana? Di sini ada beberapa. Kalau di sini kan indukan-indukan. Oke, ini indukannya. Sini indukan, ya perbanyaknya juga. Sebenarnya di kandang lama tuh lebih banyak ya buat yang perbanyak. Kandang lama tuh ya. Ya, di kandang ini kan yang kandang baru karena sempit. Jadi indukan saya taruh sini nanti buat diproses ya, diperbanyak. Ketika sudah diperbanyak ditaruh di sana sudah ada hasilnya baru ditaruh lagi di sini buat dijual. Berarti jadi masih kandang sana yang buat tanian produksi, ya? Iya, produksinya di sana ya? Iya, ini calon-calon buat dipotong Om, disembelih. Tapi ini indukannya lepas nggak sih Om? Kalau ada yang mau? Kayaknya kalau indukan sih enggak sih. Enggak. Jadi lebih ke yang imporan yang sudah dirawat. Kayak ini kan ada yang ini kelas impor ya Om ya. Ini bukan hasil tanian tapi impor, tapi udah rawatan. Kayak ini ada contohnya. Untuk harga nanti mungkin di IG ya? Aja kali ya pada saat saya live ya. Iya, kita sambil ngobrol-ngobrol ada. Iya, ada Sakuntala. Tapi ini stok lama semua sih. Kayak SO ini nggak dijual berarti Om? SO malah mau produksi nih. Mau produksi dulu SO-nya, cakep-cakep SO-nya. Iya. Ini udah sebagian saya potong-potong. Om ada nggak sih triknya itu biar warnanya cerah gitu Om kalau buat SO? Panas. Oh panas? Dulu ini saya taruh SO ini di kandang lama yang suhunya tuh hot banget sih. Jadi ya agak keluar sih warnanya. Tapi kalau sebenarnya untuk treatment warna itu nggak ada sih Om. Balik lagi ke karakteristik. Cuman memang udara atau panasnya matahari ini sedikit membuat warna aglonema tuh jadi lebih lebih berkarakter sih. Tapi untuk treatment dipanasin atau apa itu sebenarnya alami aja sih. Alami aja. Matahari hanya membantu sedikit aja. Berarti nggak ada obatnya ya Om? Sejauh ini saya belum pernah nemuin obat buat mutasi. Kalau ada Om, itu di pasaran udah banyak pasti. Yang spray gitu ya Om? Iya, banyak pasti. Buktinya kan nggak ada gitu loh, nggak ada orang yang satu kandang itu bermutasi semua. Kalau dia punya obat pasti satu kandang dia tuh dibuat mutasi semua. Gitu dia. Kalau untuk warna sih saya rasa alami sih Om. Baik lagi ke genetik ya. Kadang-kadang kan gini, saya potong SO ini, nanti anaknya tuh nggak jauh dari induknya Om. Jadi genetiknya ya. Genetik. Pengaruh ya. Lebih kepada kayak ikan lah. Kita silangan misalkan ikan cupang biru dengan merah, pasti nggak lari dari warna itu sih. Sama aglonema juga. Ketika saya potong anak-anaknya juga nggak jauh beda sih nanti hasilnya. Itu dia. Kalau di pilo Om, kalau dia terangnya udah bagus, kadang-kadang murtad gitu. Lari ya? Iya, lari. Kalau di aglo enggak ya? Kalau di aglo sih enggak jauh. Ya? Iya. Malah jadi lebih bagus sih. Gitu. Tapi nggak jauh dari induknya sih. Kayak ini saya memotong SO kemarin udah banyak sih saya jual anakannya. Nggak jauh dia warnanya. Nggak jauh ya dari indukannya kalau di aglonema ya? Iya, nggak jauh sih. Cuma itu dia. Kalau saya cara perbanyaknya itu semua saya terapin sih. Semua saya lakuin lah. Jadi nggak punya satu perbanyak yang khusus saya terapin. Siap. Ya ini yang biasa tempat saya jualan. Kalau ini rawatan sih. Ini ada juga yang lokal, ada yang import lawatan. Dan biasanya juga yang baby dilepas juga ya Om? Yang baby malah dilepas. Lepas juga ya? Iya, malah sekarang lebih rajin jualan baby. Karena mungkin lebih ekonomis ya. Lebih ekonomis betul banget nih buat ibu-ibu biasanya. Iya, dan mungkin sekarang lebih lebih ekonomis, ditambah lebih senang gitu loh pelihara yang dari kecil sampai gede. Tapi kan kalau di sini kadang customer ada yang nanya, ketika kita jual baby kan belum kelihatan karakternya. Tapi kalau hasil tanian sendiri, saya bisa kasih contoh gitu loh. Indukannya ini seperti ini gitu. Jadi
Kalau Thailand, kalau barang impor kan kita nggak tahu kan indukannya kan. Iya. Kalau barang seperti tanian kan yang tadi itu, saya bisa kasih lihat indukannya seperti ini. Indukannya. Nanti ketika gede ya nggak jauh dari ini indukannya ya. Dari indukannya seperti itu. Oh iya, satu lagi nih Om, kita kan habis beli belanja aglonema nih. Nah itu cara treatmentnya apa sih setelah datang dari Beli online ya? beli online? Yang seperti saran saya ya, ini saya kasih tips buat buyer nih. Pertama, tanya dulu, itu jadi khusus impor ya, kita bicara impor. Kalau tanian lokal sih sedikit bandel ya, Oke, itu siap. nggak terlalu riskan. Kalau untuk impor, tanya dulu itu sudah dirawat berapa lama ketika datang dari importir. Itu dia sih penting, karena apa? Karena barang yang baru datang dari Thailand khususnya, itu akan stres ya, stres. Tanaman yang stres itu akan lebih rentan kena penyakit. Oke. Ya, itu pertama tanya dulu sudah berapa lama di kandang atau dirawat. Apa rawatan lama lah kasarnya. Yang kedua, ketika datang dicek itu daerah perakaran. Takutnya kan ya kita nggak tahu ya, bukan menjelekkan seller gitu lah. Cek daerah daerah perakaran dan bonggol. Iya, jangan sampai kita pelihara, kita liatin sementara penyakit ada di dalam. Gitu dia. Dicek lah. Atau boleh yang biasa rendam fungi sebelum ditanam, sampai 1. Itu dia sih. Tipsnya itu yang paling penting itu tanya, itu barang baru datang atau enggak. Oke, siap. Gitu. Karena memang kalau dulu rajin saya jualan impor karena kan udah mau fokus bertani aja. Iya, betul. Ya itu dia, ketika barang datang dari Thailand itu kan kalau dulu sih tanpa media ya, itu stres. Kalau langsung dijual ke buyer, itu stresnya lebih luar biasa. Dan tanaman stres itu lebih gampang keserang penyakit. Kayak manusia lah Om, kalau kita akhir bulan kan ketemu cicilan pusing ya, yang ada masuk angin, kepala pusing, itu dia sama. Gitu. Orang stres itu akan lebih gampang keserang penyakit, sama di tanaman, itu dia. Makanya datang, tanya dulu udah lama. Kalau lebih aman sih memang udah dirawat lama lah, sebulan di seller, kita beli, itu kan pasti pengiriman juga kan akan stres kan, dari seller ke buyer itu akan stres. Nah, makanya kalau kondisi tanamannya sudah prima, ya stres-stres itu ya nanti pulih lagi lah. Tapi kalau kita beli aglo dalam keadaan stres, datang ke rumah kita tambah stres, ya udah gitu loh, drop. Itu dia sih. Dan ini ada tambahan sih, khusus bagi para pemula nih ya. Kalau mau khusus yang baru awal-awal melihara aglo ya, ya pelihara aglo yang bandel dulu deh ya. Jangan langsung ketemu yang, karena kan aglo itu kan berkarakter ya, karakteristik ya. Ada yang gampang lonyot, ada yang gampang keserang penyakit, ada yang gampang stres gitu loh, ada yang bandel mau dia apa. Nah, jadi kalau pemula aja udah ketemu sama aglo yang ringkih, nanti akhirnya dia nyerah gitu. Jadi nggak mau beraglonema lagi gitu. Tapi ketika dia di awal dia sudah tahu karakter aglo yang bandel, oh ya nih dia bandel, seneng, baru dia beranjak ke aglonema yang mungkin agak sedikit rewel. Saran saya sih gitu sih, main aglo yang agak bandel dulu. Nah, yang pertanyaannya aglo bandel tuh kayak apa Om? Aglo bandel pertama yang semakin bandel aglo tuh semakin murah sih Om. Oh, yang murah. Saya mau nyebut murah nggak enak ya, maaf ya. Jadi ya itu ini balik lagi sih yang harga-harga ekonomis lah. Ketika mati pun juga kan nggak sakit-sakit banget itu ya. Dia. Iya itu dia. Apalagi kalau pemula dan mau belajar memperbanyak gitu dia. Dan ini Om, saya kemarin kepikiran satu kalimat gini Om. Ini kalimat dari saya ya. Mungkin ada benernya atau saya salah, mohon maaf. Ketika kita beli aglo, di situ kita sepakat aglo itu akan mati pada akhirnya. Gitu loh. Jadi kita beli aglo, seperti saya nih beli aglo ini ya dari seller. Itu kita sebenarnya tuh secara nggak tersirat itu nunggu aglo ini akan mati pada saatnya ya, entah cepat atau lambat. Caranya bagaimana agar kita happy? Lakukan perbanyak. Itu dia di situ. Ketika kita perbanyak, yaitu di situ kematian itu jadi tergantikan sama yang baru lagi seperti itu. Jadi buat para pemula ya, saya bicara ya ini pengalaman saya pribadi ya, bukan menggurui. Ketika kita beraglo ya kita sedikit belajar lah karakter dia, apalagi ditambah memperbanyak, karena ketika kita beli aglo udah kita nunggu dia sampai mati
kecuali kita perbanyak dia. Nah, itu dia. Itu sih kemarin kepikiran juga ya sih. Kalau kita nggak perbanyak ya udah, kita mau nunggu sampai kapan? Sampai mati karena dia makhluk hidup. Kecuali perbanyak. Oke. Dan cara perbanyak tuh banyak banget Om. Banyak banget kalau kita mau pelajari. Oke. Seperti itu sih. Seperti yang jelasin tadi ya, perbanyak kan ada banyak caranya ya. Iya, itu dia. Terus ada lagi Om yang mau dipesanin? Kenapa? Ada pesan yang mau dipesanin lagi? Itu dia sih, tadi kata-kata itu tuh. Itu aja ya. Itu kata andalan sebenarnya penutup. Ya kalau kita belaga udah tinggal tunggu mati karena dia makhluk Karena hidup. dia juga makhluk hidup gitu Itu ya dia. Om. Sekarang ini pun pasti mati gitu. Oh. Pasti mati, pasti semua di sini pasti mati. Kecuali memang saya perbanyak. Hah? Saya perbanyak ya itu hasilnya. Ketika itu mati udah ada yang Ada itu itunya ya, itu dia. Oke, siap. Makanya kalau mau beraglo cari yang murah-murah dulu lah. Oke, gitu belajar dari awal ya. Ya, dari Kalau awal. sudah, Yang lebih bandel tanya mungkin ke kawan, ke Bang Ezra mungkin kan kalau ini ya. Yang bandel itu yang mana? Yang pasti yang lebih murah dong Om ya. Iya. Lebih murah. Ya belajar dari situ, pelajar perbanyak. Ketika sudah bisa ya yang lebih beranjak mahal. yang lebih Iya. tinggi lagi. Jadi ketika udah bisa megang aglo yang ini ya udah nggak takut gitu loh. Iya. Kebanyakan kan baru beraglo Baru, iya betul. pelihara yang ringkih, lonyot, akhirnya Takut udah lagi. Iya, takut mau buat beli lagi. Aduh, mau beli sayang. Akhirnya itu dia. betul Kebanyakan para penghobi itu menemukan situasi seperti itu. Nah, sih. itu dia. Itu. Yang penting jangan takut buat merawat aglonema. Pak. Jangan takut. Itu dia. Pokoknya pas beli udah camkan di diri kita, itu pasti mati. Jadi ketika mati ya udah kita udah tahu kok kita mau beli mati. Betul. Caranya seperti aja. Ya, kalau mau hidup lebih lama ya kita rawat dengan baik. Kalau nggak mau mati kita perbanyak gitu aja sih Om. Oke, siap. Berarti sekian aja ya Om Justin buat Segitu tipsnya aja nih. sih. Ya, segitu aja. Nanti yang mungkin yang mau beli pupuk untuk pertumbuhan ya. Ada untuk yang potong-potong, yang mau belajar potong-potong untuk penutup lukanya atau keserang penyakit. Buat media tanamnya pun saya jualan. Oke, Nanti siap. untuk pembeliannya bisa di Tokopedia. Nanti mungkin disertakan ya Iya. di Shopee ada, di Lazada ada, di kawan-kawan seller juga ada. Oke. Ya dari Jambi, Bandung, Depok, Bogor sudah ada sih, Udah ada banyak ya seller-sellernya itu ya. Seller lebih dekat kemana, lebih murah ongkirnya. Oke, siap. dia. Berarti sekian dari aja buat Om Justin. Makasih Ya, nih buat terima tips-tipsnya kasih. nih. Ya. Ntar teman-teman bisa nonton live-nya aja kali ya kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lagi gitu ya Om. Oh iya, saya lebih suka sih Iya. ditanya. Ntar Malah kalau live itu Mas lebih banyak ngocehnya dari jualan. Iya, banyak. Jadi banyak berbagi pengalaman aja gitu Iya ya kalau sih. di live Iya, itu. bukan menggurui sih, Iya. pengalaman yang saya alami sih. Oke, teman-teman ntar bisa ikut aja tuh live-nya. Oke, berarti makasih buat Om Justin. Iya, Semoga terima kasih. sukses selalu ya Om. Iya, terima Thank kasih you. sudah datang.